sistem elektronika yang dimana mungkin di ruang-ruang yang tadi disediakan oleh Bapak tadi mungkin hanya akan diisi oleh robot. Ini kira-kira kalau seperti ini bagaimana kita Indonesia yang pada umumnya kita menghasilkan ataupun produk-produk ataupun produk daripada perguruan tinggi begini banyak. Kira-kira bagaimana menyeimbangkan persoalan ini? Barangkali itu saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman sudah bergabung. Satu lagi di sesi pertama ini, silakan 082196648664 bagi masyarakat yang ingin memberikan tanggapan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Leo ini. Pak Leo di mana Pak Leo? Kota Barat. Kota Barat ya, oke silakan Pak. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak-bapak narasumber ini, yaitu dari fungsional ke struktural. Dari struktural ke fungsional. Iya. Ini barangkali menurut saya agak kekeliruan. Iya. Mengapa saya katakan keliru? Saya berikan contoh. Dia dari fungsional ke struktural. Dari struktural ke fungsional Pak? Iya, dari fungsional ke struktural. Dari struktural ke fungsional? Iya, atau sebaliknya Pak. Ya, karena ini sudah terjadi sekarang. Aha. Iya. Sekarang dia sebagai guru. Aha. Kemudian ditempatkan menjadi camat. Di guru dia kekurangan. Dia camat, dia bikin apa di situ? Sedangkan banyak yang ijazah IPDN, siapa tidak digunakan? Ini pertanyaan saya. Nah, sedangkan ini mempercepat, bahkan menjadi memperlambat. Ini barangkali agak keliru Pak. Kemudian saya dukung dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 99. Kemudian Undang-Undang nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ilmu. Nah, bagaimana itu untuk Bapak? Ini barangkali agak keliru Pak. Tolong Pak Leo. Oke. Kan ini tahun 2022 ini. Iya. Oke, Pak Leo tahan sebentar dulu Pak Leo. Iya. Apa yang Bapak sebutkan tadi yang dari contoh tadi itu guru ke camat itu terjadi begitu Pak Leo? Iya. Itu barangkali tidak sesuai Pak itu. Karena masih ada IPDN disiplin ilmunya itu. Disiplin ilmu Pak. Iya, maksud saya Bapak melihat itu terjadi begitu Pak, sehingga Bapak mengangkat contoh itu Pak? Iya betul. Masih ada lagi contoh lain, yaitu yang perawat ditempatkan di kantor desa atau di kelurahan. Itu ada itu Pak, kenyataannya seperti itu. Ini barangkali agak keliru. Keliru di situ. Baik Pak Leo. Terima kasih Pak Leo atas kebersamaannya Pak. Kepala BKD agar supaya memperhatikan ini, sehingga mereka bekerja tidak beres. Kalau dia dikerjakan sesuai dengan jobnya, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya, dia pasti bekerja dengan baik. Kalau dia misalnya dia salah, bina dulu. Jangan langsung ditempatkan seperti itu. Ini barangkali saran kami agar supaya dari kepala BKD memperhatikan tentang hal seperti ini. Baik. Ini bisa merusak Pak. Merusak. Baik, terima kasih Pak Leo atas kebersamaannya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Pak Sukri dan juga Pak Arianto, kita harus break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bukan mereka, siapa lagi akan melanjutkan kehidupan berpancasila? Kami Pancasila. Wow. Saya orang Pancasila. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Wei, siapa itu? Astagfirullah, bikin tak kaget Siapa kamu ini? Jolia sana. Banyak sekali ibu-ibu lagi berkumpul.
korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Apa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum? Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Mana tahu korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko. Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjara hasilnya apa? Ente dapat poli uti. Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, kembali kita membahas topik yang dibicarakan pagi hari ini acara Pro Aspirasi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, ada Pak Adam, Pak Sudirman dan juga Pak Leo juga terkait dengan percepatan reformasi birokrasi ini. Ada pertanyaan dari Pak Adam, mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Pak Sukri. Oke. Tadi disebutkan juga bagaimana pola pikir, bahkan ada yang disebutkan tadi oleh Pak Sudirman cocok dan ternyata tidak cocok begitu. Silakan Pak Sukri. Terima kasih. Kalau saya menjawab ini, saya menanggapi ini, mohon maaf. Saya bicara terkait dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara gitu. Kemudian di breakdown dengan adanya PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Ada juga PP 49 tahun 2018 ya, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 itu ditegaskan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN itu harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Ya. Mungkin sebagian masyarakat, sebagian publik dan juga apalagi pegawai negeri sipil tahu persis ini apa itu sistem merit. Nah, pelaksanaan sistem merit ini sederhananya begini. Jadi sistem merit ini penempatan seseorang pegawai itu harus berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dalam sebuah jabatan. Ya. Jadi ada sebuah, misalnya ada jabatan A yang memang dipersyaratkan secara kualifikasi harus pendidikan A, B, C begitu ya persyaratan. Nah kemudian secara kompetensi itu juga dipersyaratkan, ya. Nah dia harus cocok dengan itu, itu intinya, gitu. Itu sistem merit. Nah ada 8 aspek dalam sistem merit itu, ya. Kalau kita kupasnya cukup panjang ini, mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian perekrutan, sampai dengan pelayanan perlindungan, pengembangan karir, ada juga manajemen kinerja, ya promosi mutasi. Itu semua sudah diatur dalam sistem merit itu. Nah kita di daerah itu semua instansi dituntut untuk dapat melaksanakan sistem merit ini secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5. Nah dengan demikian maka kalau ini dilaksanakan dengan baik, ya, maka apa yang dikhawatirkan tadi oleh para penanya tadi ya, dari Pak Adam, dari Pak Sudirman, termasuk dari Pak Leo, ini tidak mungkin akan terjadi. Cuma memang proses untuk menuju itu ini perlu ada strategi-strategi khusus, ya. Bahkan ini masuk core-nya KSN sebenarnya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara itu menetapkan instansi yang telah melaksanakan sistem merit itu dalam 3 tingkatan, ya. 4 tingkatan, sangat kurang, baik dan baik sekali, gitu. Nah dalam setiap tahun itu mereka menyusun itu dan kemudian menetapkan daerah-daerah yang atau instansi yang telah menerapkan sistem merit dengan baik. Nah alhamdulillah Provinsi Gorontalo lewat arahan, bimbingan dan petunjuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan juga Pak Sekda, kita masuk pada level baik sekarang. Memang belum sangat baik. Yang sangat baik baru beberapa provinsi.
Nah, kalau dia sudah masuk pada tahap sangat baik, nah, apa yang dikhawatirkan tadi itu tidak akan terjadi, insya Allah, ya. Biasanya intervensi dari sisi politik dan lain sebagainya, ya. Ketika kena menang pilkada, ini orang tidak boleh tempat ini tidak boleh lagi, karena dalam dalam perubahan PP 11 tahun 2017, ya, itu ketika kepala daerah tidak dapat melaksanakan sistem merit, prinsip-prinsip sistem merit, itu mereka akan diberikan sanksi. Ya. Cuma kita baru proses pada tahapan itu. Nah, salah satunya terkait dengan perwujudan reformasi birokrasi, penyataan jabatan struktural kefungsional ini. Ini sangat mendukung dalam rangka percepatan penerapan sistem merit masuk pada level sangat baik, ya. Nah, contoh misalnya tadi ada dikhawatirkan ketika orang masuk ke fungsional, kemudian mereka tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Saya kira itu bagian dari seleksi alam dari PNS itu sendiri. PNS yang tidak siap pasti akan terseleksi. Perubahan-perubahan yang sangat cepat ini yang dituntut kepada setiap aparatur sipil negara untuk bisa mempersiapkan secara personal, ya, untuk bisa menghadapi perubahan ini, itu kalau mereka tidak siap pasti akan terseleksi dengan sendirinya. Nah, kalau indikasi-indikasi ke sana sudah ada. Sudah ada, ya? Sudah ada, bahkan ada yang ke fungsional, Pak, kalau begini saya lebih baik janganlah. Nah, itu karena memang pesimis dulu awal, ya, oke. Sudah ada yang pesimis karena memang mereka tidak terbiasa dengan itu. Baru buka saja ketentuan tentang salah satu jabatan fungsional, dia baru baca butir-butir kegiatan dan hasil kerja yang harus dia capai, itu sudah pusing. Ya. Karena apa? Terbiasa dengan, ya, kita sudah sangat lama, ya. Zona nyaman, struktural, gitu. Artinya, ya, apa yang digambarkan oleh Pak Arianto bahwa selama ini stigma kita pegawai itu santai-santai saja di kantor, datang telat, pulang terlambat, gajinya sama, TKD-nya sama, itu tidak akan terjadi kemudian, gitu, ya. Nah, saya kira dalam penempatan seorang pegawai dalam suatu jabatan juga ini harus, kalau kita menerapkan sistem merit yang saya sampaikan tadi ini, ya, saya tidak kupas di sini secara dalam, ini panjang, ya. Kalau kita menempatkan seorang berdasarkan sistem merit tadi, maka tidak mungkin seorang yang tidak sesuai dengan kualifikasinya ada ditempatkan di situ. Kalau di fungsional tidak bisa lagi seperti itu. Kalau struktural mungkin ada ruang-ruangnya, istilahnya silo-silonya, ya. Ada ruang-ruang yang bisa kemudian seseorang itu tidak sesuai dengan kompetensi kualifikasinya. Tapi ketika ke fungsional itu dipersyaratkan wajib kualifikasi, pendidikannya harus disesuaikan. Apalagi yang kemarin baru disetarakan. Yang disetarakan kemarin ada kurang lebih 105 orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Tapi karena tuntutan harus disetarakan, kita setarakan dengan ketentuan, ada regulasi yang mengatur bahwa mereka harus melalui uji kompetensi setelah ini. Kalau tidak lulus uji kompetensi, tidak lagi di jabatan fungsional, karena harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk itu. Nah, kemudian yang berikut adalah kompetensinya. Nah, bicara kompetensi ini, ya, kita masih dalam proses untuk menuju ke sana, ya, karena menilai kompetensi seseorang itu tidak mudah, ya. Ada metodenya khusus, ya. Nah, kalau dalam sistem merit itu, dalam penilaian kompetensi itu nantinya kita akan dibawa pada sebuah metode pengukuran atau penilaian kompetensi dari setiap aparatur sipil negara, dan dengan metode yang kita akan lakukan nanti itu kita akan menemukan orang-orang yang punya potensi dan kompetensi, baik mereka yang punya potensi kompetensi yang sangat kurang sampai yang sangat baik, gitu. Nah, potensinya mereka ini bisa kemana, ke jabatan mana, itu seharusnya seperti itu ke depan kita. Dan kita akan memiliki database itu nanti. Kalau kita sudah memiliki database itu nanti, ya, ini kan dalam artian perwujudan merit system, gitu, atau sistem merit yang saya sampaikan tadi, maka seorang pimpinan daerah tidak repot-repot lagi mencari orang yang cocok untuk jabatan A, B, C, termasuk jabatan pimpinan tinggi yang selama ini kalau misalnya kita perhatikan, ya, harus lewat seleksi terbuka, lewat uji kompetensi, si A masuk di sini lewat proses panitia seleksi, tidak perlu lagi karena kita sudah memiliki database itu lewat proses atau metode-metode yang dipersiapkan sesuai dengan regulasi yang ada tentunya, ya. Dan itu sudah siap, tinggal kita bagaimana implementasikan. Kita masuk pada tahapan sana, ya. Oke, silakan Pak Arianto bisa ditanggapi juga ini pertanyaan dari penelpon. Oke, silakan. Ya, terima kasih.